Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basi-basi lagi kita mulai ceritanya. Bang bang bang. 9 ekor rubah besar Xiaoyu menyapu dengan keras, dan anggota klan lainnya terlempar. Setelah terjatuh dengan keras ke tanah, semua anggota suku itu mengeluarkan darah dari lubangnya, mengalami patah tulang, otot, dan kehilangan kemampuan untuk bertarung lagi. Kau binatang jahat, kau mencari kematian. Hei Gula sangat marah sehingga seluruh tubuhnya dipenuhi asap. Saat dia meraung, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bola asap hitam yang megah, menuju ke arah Xiaoyu. Merasakan energi beracun yang terkandung dalam asap hitam, ekspresi Xiaoyu berubah dan dia segera menyingkir. Haha, monster tua, lawanmu adalah aku. Pada saat ini, tawa manis bergema di tempat. Xie Mengting memutar tubuh halusnya dan berlari ke arahnya seperti kilat, menghalangi jalan Hei Gula. Dia mengangkat tangannya yang indah dan menunjuk ke tengah alisnya. Segera, pil besar semi-ilusi muncul di atas kepalanya. Berikan padaku. Cahaya dingin melintas di mata Hei Gula, dan dia mengendalikan asap hitam beracun di sekitarnya untuk menyapu, langsung menutupi ramuan akar roh Xie Mengting. Ingin benar-benar merusaknya dan membuat tingkat budidaya Xie Mengting turun. Cita-citanya sangat tinggi, namun kenyataannya sangat rendah. Saat gelombang gas beracun menyerbu, pil besar itu tetap tidak bergerak dan tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, ada gumpalan aroma aneh yang keluar dari ramuan tersebut, menyebabkan aura beracun Hei Gula perlahan menghilang. Apa yang terjadi? Hei Gula tertegun. Xie Mengting terkikik dan berkata, aku lupa memberitahumu bahwa aku tumbuh besar di dalam tong obat. Sekarang aku kebal terhadap semua racun. Apa yang bisa dilakukan oleh racun yang kau tanam terhadapku? Begitu suaranya turun, dia berlari keluar, menerobos racun, dan mendekat dalam sekejap. Dia mengangkat tangan gioknya dan menunjuk ke tengah alis Hei Gula seperti kilat. Teriakan melengking bergema di seluruh area. Tubuh Hei Gula bergetar hebat, dan lubang berdarah seukuran ibu jari muncul di antara alisnya. Segera setelah itu, tubuh besar itu meledak, tidak meninggalkan tulang tersisa. Imam besar di puncak surga keenam alam langit melonjak telah mati. Hei Gula pandai meracuni, tapi kekuatan tempur aslinya tidak terlalu bagus. Sekarang, teknik racun tidak efektif melawan Xie Mengting, jadi tentu saja dia hanya bisa menunggu kematian. Tidak, Hei Hai, yang bertarung sengit dengan Li Longsing dan Tan Qianqian, juga mengirimkan secercah pemikiran spiritual untuk memperhatikan medan perang di bawah. Melihat imam besar berubah menjadi daging cincang, dia langsung melolong menyayat hati. Status imam besar adalah yang kedua setelah pemimpin klannya di suku Tianhai. Memimpin semua urusan pengorbanan dalam suku adalah simbol semangat seluruh suku Tianhai. Setelah kematiannya, semua anggota suku yang tersisa terguncang, dengan kesedihan dan keputusasaan yang mendalam di mata mereka. Untuk sementara waktu, semangat bertarung turun ke bawah. Bang bang bang. Memanfaatkan kesempatan ini, Xiaoyu, Sun Peng, dan Tan Xiaomo sekali lagi memanen sekelompok anggota suku. Melihat betapa ganasnya Xiaoyu dan yang lainnya, setiap anggota klan berjatuhan seperti gandum, tiba-tiba, banyak orang ketakutan dan berbalik satu demi satu, melarikan diri seperti burung dan binatang untuk menyelamatkan nyawa mereka. Sialan, kenapa kalian melarikan diri? Hei Hai sangat marah dan meraung keras, serahkan semuanya padaku, bunuh mereka semua, dan balas dendam untuk imam besar. Namun, mereka sudah mati. Pada saat kritis dalam hidup dan mati, kata-kata pemimpin klannya tidak banyak berpengaruh. Dalam sekejap mata, ratusan anggota suku melarikan diri. Hanya beberapa orang Hei Hai yang tidak melarikan diri, tetapi terus bertahan dan bertempur sampai mati. Namun situasinya tidak optimis. Seiring berjalannya waktu, anggota suku yang tersisa pasti akan dibunuh oleh Xiaoyu dan yang lainnya. Kalian pasangan jalang, pergilah ke neraka. Hei Hai mengertakkan gigi dan segera mengambil keputusan. Dilihat dari situasi saat ini, jika ingin mengubah kekalahan menjadi kemenangan,
pertama-tama dia harus membunuh Li Longsing dan Tan Qianqian dengan cepat. Jika tidak, hanya masalah waktu sebelum seluruh klan dimusnahkan. Suara itu keluar. Hei Hai mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke tengah alisnya. Ups! Aura di tubuhnya langsung melonjak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Terjadi ledakan yang tumpul. Kekuatan tempurnya tiba-tiba menerobos dalam sekejap, dan dia untuk sementara memasuki alam istana Dao tingkat pertama. Istana Tao yang sesungguhnya. Boom! Saat auranya melonjak, kekosongan di sekelilingnya segera hancur sedikit demi sedikit. Tekanan mengerikan yang seolah menghancurkan dunia menyapu mereka berdua seperti angin kencang dan ombak. Wow! Mulut Li Longsing dan Tan Qianqian terbuka dan memuntahkan seteguk darah hampir pada saat yang bersamaan, dan tanpa sadar mundur. Baru setelah dia berada 100 kaki jauhnya dia bisa menstabilkan sosoknya. Haha, kalian berdua idiot bisa memaksaku menghabiskan 1000 tahun hidup dan menggunakan trik pembunuh Hai Tian Yise. Bahkan jika aku mati, aku akan merasa terhormat. Hei Hai tersenyum, matanya merah, seperti dewa kematian bergegas keluar dari neraka. Warna laut dan langit adalah kekuatan magis terlarang terkuat dari suku Tian Hai. Setelah gerakan itu dilakukan, tingkat kultivasi seseorang akan meroket dalam sekejap dan akan dipromosikan ke tingkat yang besar. Namun, kelemahannya juga sama besarnya. Tidak hanya 1000 tahun kehidupan yang akan hilang, tetapi tingkat kultivasi juga akan turun drastis. Artinya, dia jatuh ke langit tingkat 8. Karena biayanya terlalu tinggi, Hei Hai tidak akan pernah menggunakannya secara gegabah sebelumnya. Tapi sekarang situasinya tidak baik, suku Tian Hai-nya telah mencapai momen kritis antara hidup dan mati. Jika dia terus menyembunyikannya, semuanya akan berakhir. Laut dan langit adalah satu warna. Hei Hai mengangkat tangannya ke udara seolah berdoa kepada surga, lalu berteriak dengan keras. Klik! Begitu suara itu jatuh, kekosongan di atas kepalanya tiba-tiba meledak, dan retakan besar selebar puluhan kaki muncul. Segera setelah itu, asap hitam tak berujung meraung dan melaju, berubah menjadi lautan hitam yang mengerikan, menutupi seluruh tubuhnya. Bunuh! Hei Hai melambaikan tangannya. Saat berikutnya, pemandangan yang sangat mengerikan muncul. Dalam asap hitam yang mengepul, sosok tirani meraung keluar dari asap hitam, memburu Li Longsing dan Tan Qianqian seperti kilat. Wajah sosok-sosok itu tidak terlihat jelas, namun garis luarnya sama persis dengan yang ada pada Hei Hai. Dan masing-masing dari mereka kekuatannya tidak lemah, sebanding dengan orang kuat di alam langit melonjak tingkat ke-8. Yang lebih mengagetkan lagi, angka-angka tersebut sangat banyak dan padat, jumlahnya tak kurang dari puluhan ribu, membentuk lautan manusia. Inilah hal yang menakutkan tentang kekuatan magis terlarang di laut dan langit. Gunakan taktik gelombang manusia untuk mengepung musuh sampai mati. Selama Hei Hai tidak mati, angka-angka itu tidak akan pernah hilang. Hingga batas waktu kekuatan magis terlarang telah berlalu. Kakali, apa yang harus aku lakukan? Wajah Tan Qianqian menjadi pucat, dia meraih lengan Li Longsing dan bertanya dengan gugup. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan magis yang menantang surga. Ia sebenarnya bisa berubah menjadi jutaan orang dalam sekejap. Dan masing-masingnya sangat kuat. Li Longsing tampak serius, dan sebuah ide muncul di benaknya, dan dia langsung teringat teknik visi yang pernah digunakan Hei Hai sebelumnya. Kekuatan magis terlarang di hadapannya, warna laut dan langit, sangat mirip dengan teknik visi. Li Longsing percaya bahwa puluhan ribu angka itu tidak mungkin nyata. Lagi pula, dengan kekuatan Hei Hai saat ini, ia masih belum bisa melakukan itu. Kebanyakan dari mereka pasti palsu. Yang disebut benar dan salah dan benar, menyatu sehingga sulit membedakan mana yang benar dan salah. Jika ingin mematahkan kekuatan sihir terlarangnya, yang terpenting adalah menemukan tubuh aslinya secepat mungkin dan membunuhnya. Kalau tidak, dia dan Tan Qianqian akan mati hari ini. Memikirkan hal itu, kerutan Li Longsing tiba-tiba mengendur. Hei Hai dapat menggunakan trik ini untuk melawan orang lain, dan mungkin efektif. Namun di hadapannya, ia hanya berusaha melakukan apa yang diinginkannya dan tidak mengetahui kemampuannya sendiri.
Puluhan ribu sosok berlari ke arah mereka seperti belalang. Dalam sekejap mata, Li Longsing dan Tan Qianqian dikepung. Keduanya saling memandang, melihat ke atas, bawah, depan, kiri, dan kanan, semuanya adalah Hei Hai buram, tanpa akhir yang terlihat. Tidak ada jalan ke surga dan tidak ada jalan ke bumi. Haha, nak, untuk membuatmu, aku tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Faktanya, hanya 13 dari Haitian Yise, milikku yang merupakan tubuh asli, dan yang lainnya semuanya palsu. Namun, asli dan tubuh palsu begitu mereka menyatu, mereka akan berubah menjadi formasi pembunuh yang sangat kuat. Ketika formasi itu berjalan, bahkan petapa alam istana Dao yang sebenarnya pada akhirnya akan mati dengan kebencian. Kecuali jika dia dapat melakukannya dalam waktu 10 detik setelah formasi itu diaktifkan. Dalam nafas, berhasil menemukan semua tubuh asli dan melenyapkannya, jika tidak, hari ini kalian dua idiot akan menjadi sepasang mayat, ahaha. Suara Hei Hai bergema dengan keras, seolah mencapai telinga mereka dari segala arah. Pada saat ini, Hei Hai, yang mengira keseluruhan situasi telah dipastikan, tidak lagi menyembunyikannya. Kecuali keajaiban terjadi. Jika tidak, dalam 10 napas pendek itu, mustahil bagi mereka berdua untuk menemukan 13 tubuh asli. Li Longsing tersenyum dingin ketika mendengar itu, untuk menghancurkan formasi setengah hatimu, mengapa kau membutuhkan 10 napas? 3 napas sudah cukup bagiku. Apa? Hei Hai awalnya terkejut saat mendengar itu, lalu mau tidak mau mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, haha, nak, apakah aku mendengar dengan benar? Kau benar-benar mengatakan bahwa 3 napas dapat menghancurkan laut dan langitku. Li Longsing mengangguk, aku berkata 3 napas sudah cukup, mungkin tidak akan memakan waktu lama. Ahaha, Hei Hai mendengar lelucon paling lucu di dunia, dia kembali tertawa terbahak-bahak. Dulu, dia menggunakan jurus ini untuk membunuh banyak lawan. Bahkan ada orang kuat di alam istana Dao tingkat pertama di antara mereka. Karena itu, suku Tianhai miliknya dapat berkembang pesat dan menjadi negara adidaya terbesar di wilayah rahasia ini. Dia sudah yakin dengan inti dari gerakan itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Li Longsing, yang sekarang berada di alam langit melonjak, berani berbicara keras dan mengancam akan menghancurkan kekuatan magisnya dalam 3 tarikan napas. Bagaimana mungkin dia tidak tertawa? Menurutnya, bahkan jika Li Longsing diberi waktu setengah hari, Li Longsing tidak akan pernah mampu melakukannya. Tentu saja, dia tidak akan memberinya waktu yang lama. Mati. Melihat anggota sukunya mati secara tragis di tangan Xiao Yu dan yang lainnya, Hei Hai berteriak dengan air mata berlinang. Boom! Dengan satu kata diucapkan, formasi pembunuhan langsung diaktifkan. Puluhan ribu sosok yang membentuk formasi semuanya mengangkat tangan dan menekan keras Li Longsing dan Tan Qianqian. Gerakan dan posturnya sama persis. Sangat mustahil untuk membedakan antara yang asli dan yang palsu. Tiba-tiba, gelombang tekanan yang menakutkan, seperti puncak raksasa yang tak terlihat, turun dari langit, menghantam 2 orang dalam formasi tersebut. Li Longsing dan Tan Qianqian terguncang hebat, wajah mereka menjadi pucat, mulut mereka terbuka dan mengeluarkan seteguk darah. Haha, nak, 1 tarikan napas telah berlalu. Bukankah kau membual bahwa kau akan menghancurkan kekuatan magis pemimpin klanku dalam 3 tarikan napas? Kenapa kau masih tidak bergerak sekarang? Ah, bagaimana mungkin? Sebelum dia selesai berbicara, Hei Hai sudah ada di sana. Ekspresinya berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Saat dia mengucapkan kata, bergerak, Li Longsing dan Tan Qianqian saling memandang dan tersenyum, dan mereka berdua bergerak. Keduanya mengerahkan kecepatannya secara ekstrim, seperti 2 pelangi, dengan momentum seperti pelangi. Saat terbang ke depan, keduanya tampaknya memiliki pemahaman yang jelas satu sama lain dan mengambil tindakan pada saat yang sama. Boom boom boom, di bawah upaya bersama keduanya, sosok itu langsung runtuh, dan jiwa mereka tersebar. Terlebih lagi, yang membuat Hei Hai semakin membuat jantung berdebar adalah semua sosok mati itu sebenarnya adalah tubuh asli mereka. Dalam sekejap,
Tidak satu pun dari 13 tubuh asli yang tersisa, dan semuanya mati di tangan 2 orang. Dan waktu, hanya sedikit lebih dari 1 nafas berlalu. Boom! Susunan pembunuhan runtuh. Tidak, Hei Hai terasa seperti disambar petir. Di bawah serangan balik yang kuat, dia membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke langit. Suara itu dipenuhi dengan kebingungan dan keengganan yang mendalam, dan disampaikan dengan lantang. Dia tidak pernah menyangka Li Longsing melakukan apa yang dia katakan. Dia benar-benar berhasil memecahkan kekuatan magisnya dalam 3 tarikan napas. Ke-13 tubuh aslinya ditemukan olehnya dalam sekejap, tanpa kelalaian atau salah penilaian. Ups! Saat kekuatan magisnya dipatahkan, aura di tubuh Hei Hai segera mulai menurun dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia jatuh dari puncak langit ke-9 ke langit tingkat ke-8. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ini pasti mimpi. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau, seekor semut kecil, menghancurkan kekuatan sihirku begitu cepat? Mata Hei Hai merah dan rambutnya acak-acakan. Dia mau tak mau dia membuka mulutnya untuk menyemprot lagi, dan seteguk darah keluar. Wajah tua itu seputih kertas, tanpa bekas darah. Ekspresinya menunjukkan kegilaan yang tidak wajar. Apa yang terjadi barusan merupakan pukulan besar baginya. Keyakinan yang tak terkalahkan di hati Hei Hai runtuh seketika. Pembunuhan dan menyayat hati. Untuk membunuh musuh, tidak perlu menghancurkan tubuh fisiknya. Selama dia dipukul cukup keras dan pikirannya runtuh, kematian tidak jauh lagi. Meski tidak mati, ia hanyalah mayat berjalan dan tidak menimbulkan ancaman sedikit pun. Melihat Hei Hai berteriak gila-gilaan, Tan Qian menggelengkan kepalanya. Pedang naga di tangannya segera melesat. Itu meledak dengan keras, berubah menjadi naga es berukuran 200 kaki, dan menghantamnya. Ah! Teriak Hei Hai, dan seperti layang-layang yang talinya putus, tiba-tiba ia jatuh ke tanah. Setelah mendarat, hatinya hancur dan jiwanya tercerai-berai. 1 generasi pahlawan telah gugur. Xiao Bing mengeluarkan raungan naga yang menggelegar dan hendak membuka mulutnya untuk memuntahkan api dan membakar mayat Hei Hai menjadi abu. Tan Qian melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut, "Hentikan Xiao Bing, biarkan dia utuh." Meskipun Hei Hai sombong dan mendominasi serta pantas mati, kekuatannya juga patut dihormati. Jika bukan karena mata kekacauan Li Longsing, dia dapat membedakan yang asli dari yang palsu di antara puluhan ribu sosok pada waktunya, dan petir akan membunuh 13 sosok yang sebenarnya. Hari ini, dia dan Li Longsing semuanya akan mati di sini. Sekarang membiarkan tubuhnya utuh, anggap saja itu sebagai menjaga jejak terakhir martabat Hei Hai. Xiao Bing mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, tubuhnya berayun, menyusut lagi, dan menjadi seukuran ibu jari, bercokol di bahu Tan Qian. Pemimpin klan, melihat hati Hei Hai hancur dan mati, puluhan anggota suku Tian Hai yang tersisa kehilangan semangat juang dan berteriak dalam kesedihan. Menghadapi kelompok orang yang depresi ini, Xiao Yu, Xie Mengting dan lainnya juga kehilangan minat untuk terus mengambil tindakan. Kemenangan tanpa kekuatan. Mereka terlalu malas untuk melakukan apapun lagi. Terima kasih, Nak. Setelah menangis beberapa saat, anggota suku itu berlutut dan bersujud kepada Tan Qian. Terima kasih Tan Qian karena telah menyerahkan seluruh tubuhnya pada Hei Hai. Tan Qian melambaikan tangannya dan mendesah ringan. Faktanya, mereka tidak terlalu membenci suku Tian Hai, semuanya demi harta karun. Jika Hei Hai tidak sombong dan serakah, hasilnya tidak akan seperti sekarang. Memikirkan hal ini, Tan Qian memandang Li Longsing dan berkata, "Kakak Li, suku Tian Hai sekarang hanya memiliki sekelompok sisa dan jenderal yang kalah. Mereka tidak dapat membuat masalah. Biarkan mereka pergi." Li Longsing berpikir sejenak dan mengangguk. "Baiklah, segera serahkan warisan spiritual kalian, lalu keluar dari sini." Para anggota suku tidak berani mengabaikan, dan segera menyerahkan warisan spiritual yang telah mereka peroleh. Setelah semuanya selesai, seorang lelaki tua berambut putih dengan bekas luka melepas cincin penyimpanan Hei Hai dan menyerahkannya kepada Li Longsing dengan hormat.
Senior, kecuali apa yang kami serahkan, sisanya ada di sini. Silakan periksa. Li Longsing mengambil cincin penyimpanan itu. Gunakan tangan kananmu untuk secara paksa menghapus sisa jejak spiritual Hei Hai. Setelah masuk dan menjelajah, ternyata ada puluhan kelompok peninggalan spiritual di dalamnya. Keluar. Li Longsing melambaikan lengan bajunya. Terima kasih senior, karena tidak membunuhku. Terima kasih. Cepat pergi. Para prajurit suku Tianhai yang kalah, membawa tubuh Hei Hai, saling mendukung satu sama lain, dan tersandung. Debu telah hilang. Sebagian besar warisan spiritual dari tanah harta karun ini, setelah melalui banyak liku-liku, akhirnya jatuh ke tangan Li Longsing dan lainnya. Sekarang semuanya sudah selesai, ayo pergi. Li Longsing melambaikan tangannya dan hendak membawa semua orang pergi. Namun saat ini, perubahan mendadak terjadi. Desir, desir. Suara tajam yang menembus udara tiba-tiba terdengar dari segala arah. Tan Saomo berbalik dan terkejut. Mereka melihat ratusan tokoh tirani bergegas menuju mereka dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat, mendekat dalam sekejap mata. Wajah Li Longsing juga seberat air. Orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah pemimpin tingkat tinggi dari berbagai akademi Dao, baik pengajar atau menjadi tetua yang berkuasa. Di antara mereka, ada lebih banyak orang dari kerajaan Jin dan kerajaan Feng. Meskipun Li Longsing telah membunuh banyak orang dari kedua negara sebelumnya, total ada lebih dari 200 orang dari kedua negara. Li Longsing tidak bisa membunuh mereka semua sendirian. Tanpa diduga, hampir semua orang itu ada di sini sekarang. Begitu mereka mendekat, atas sinyal dari seorang tetua dari kerajaan Jin, semua orang segera menyebar dan mengepung Li Longsing dan yang lainnya. Masing-masing dari mereka seperti serigala lapar melihat daging, mata mereka bersinar merah, hampir mengeluarkan air liur. Tampaknya Li Longsing dan orang lain di depan mereka adalah makanan lezat, dan mereka hanya bisa dibiarkan sendiri. Setelah mengepung Li Longsing dan yang lainnya, pemimpin tetua kerajaan Jin melangkah maju dan berbicara dengan bangga, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Jin Yishan, pemimpin operasi pembunuhan gabungan ini. Li Longsing menyipitkan matanya dan berkata, kalian ingin bergabung untuk menghadapi kami. Jin Yishan mendongak dan tersenyum, menggelengkan kepalanya, Instruktur Li, jangan salah paham, sebenarnya target pembunuhan kami kali ini adalah Hei Hai, tapi kita terlambat satu langkah, dan kamu sampai di sini lebih dulu. Terakhir kali dia datang ke sini dengan lebih dari selusin orang, mereka dibunuh oleh orang-orang dari suku Tianhai. Jin Yishan belajar dari rasa sakitnya dan memutuskan untuk mengumpulkan orang-orang dari semua perguruan tinggi besar untuk mengumpulkan kekuatan dan kembali untuk membalas dendam. Dia hanya tidak menyangka Li Longsing dan yang lainnya akan selangkah lebih maju dan membunuh suku Tianhai. Sekarang warisan spiritual juga telah jatuh ke tangan Li Longsing, mereka tentu tidak akan menyerah. Mereka bilang mereka kembali untuk membalas dendam, namun kenyataannya, mereka kembali untuk mendapatkan warisan spiritual tempat ini. Tidak ada gunanya datang lebih awal. Tanpa motivasi keuntungan yang cukup, mustahil orang-orang itu bisa berkumpul. Melihat Li Longsing terdiam, Jin Yishan melanjutkan, secara logika, kamu membantu membunuh Hei Hai, jadi aku harus berterima kasih, tapi... Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dengan dingin disela oleh Li Longsing, berhenti bicara omong kosong. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja padaku. Xiao Yu dan Tan Saomo sedikit banyak terluka dalam pertempuran dengan suku Tianhai tadi. Li Longsing masih ingin membawa mereka kembali untuk dirawat, jadi dia tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Jin Yishan dan yang lainnya di sini. Jin Yishan terkejut ketika mendengar itu, lalu mengangkat kepalanya dan tersenyum dan berkata, haha, saya sudah lama mendengar bahwa Instruktur Li adalah orang yang lugas dan tidak suka bertele-tele. Dalam hal ini, saya dapat berbicara langsung. Pada titik ini, dia berbicara sedikit. Setelah jeda, dia tiba-tiba meninggikan suaranya dan berkata, sejujurnya, banyak dari kita telah berkumpul dan bekerja keras dari segala arah dengan tujuan mewarisi warisan spiritual tempat ini. Tapi sekarang semua warisan itu telah diambil olehmu,
bukankah itu sedikit tidak nyaman? Li Longxing berkata dengan tenang, lalu apa yang kamu inginkan? Jin Yishan berkata dengan suara terkejut, serahkan semua warisan spiritual, dan aku akan membiarkanmu hidup. Haha, Li Longxing tidak bisa menahan tawa ketika mendengar itu. Suaranya sangat keras hingga menyebar ke segala arah. Sial, kenapa kau tertawa? Wajah lama Jin Yishan berubah dan dia berteriak tidak senang. Li Longxing berhenti tertawa dan berkata demi kata, warisan spiritual ini diperoleh oleh kita dengan hidup kita. Jika kau menginginkannya, kau tak akan mendapatkannya, pergilah. Jin Yishan menggerakkan sudut mulutnya dan berteriak dengan keras, Li, jangan keras kepala. Li Longxing tersenyum dingin, aku mengatakannya untuk terakhir kalinya, segera pergi dari sini, atau kamu akan mati. Sombong, Li, saya menyarankan Anda untuk lebih pintar dan jangan minum anggur sebagai hukuman. Anda tahu, kami memiliki lebih dari 100 orang kuat di sini, dan hanya ada 2 atau 3 kucing besar dan anak kucing di sisimu. Begitu kamu benar-benar mulai mengambil tindakan, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Ya, mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Li Longxing, kau harus mematuhi perintahku. Bahkan jika kamu tidak takut. Bahkan jika kamu mati, kamu harus memikirkan keindahan di sekitarmu kan. Kamu tahu, kita sudah lama tidak bertemu Sung Sing. Begitu mereka jatuh ke tangan kita tidak perlu bilang apa yang akan terjadi, kamu seharusnya bisa menebak 1 atau 2 hal kan. Bang, jeritan melengking terdengar di tempat, dan petapa dengan mulut kotor itu memuntahkan darah dan memutar kepalanya. Setelah mendarat dengan keras, dia memiringkan kepalanya dan mati. Melihat adegan itu, mereka pun terkesiap. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan menatap Li Longxing dengan tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka Li Longxing akan berani memimpin ketika musuh kalah jumlah. Dan begitu dia mengambil tindakan, dia tidak menunjukkan belas kasihan dan menyerang orang tersebut sampai mati. Sangat berani. Jin Yishan sangat marah, Li, apakah kau benar-benar mencari kematian? Sebagai pemimpin aliansi sementara, Li Longxing menamparkan orang-orang mereka sampai mati di depannya. Bukankah ini seperti menamparkan wajahnya sendiri? Jika dia terus duduk diam, dia akan kehilangan muka. Saat suara itu keluar, aura jahat yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari tubuhnya, seperti badai yang menyebar. Alam langit melonjak tingkat ke-8. Dengan kekuatan seperti itu, seseorang dapat berjalan menyamping sepenuhnya di alam rahasia. Sayangnya, hari ini dia bertemu Li Longxing. Li Longxing tidak akan memanjakannya. Bunuh saja dia. Jin Yishan mencibir, kau pikir aku bisa berada di bawah belas kasihanmu seperti orang lain? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara tajam terdengar ke segala arah. Meskipun Jin Yishan berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya, dia masih ditampar pipinya dengan keras oleh Li Longxing. Sial, bagaimana ini mungkin? Dia menutupi wajahnya yang merah dan bengkak, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Fakta ini sangat konyol. Dia harus tahu bahwa dia adalah orang super kuat di alam melonjak tingkat 8, tetapi Li Longxing baru saja memasuki alam melonjak tingkat ke-4. Ada perbedaan total 4 alam kecil di antara keduanya. Melihat Li Longxing menamparnya, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengelak? Li Longxing mengabaikan keterkejutan Jin Yishan, tetapi menunjuk ke mayat-mayat yang hancur di tanah dan berkata dengan dingin, kesabaranku terbatas, bawa orang-orangmu dan segera keluar dari sini, jika tidak, kau akan sama seperti Hei Hai dan yang lainnya. Sombong, terlalu sombong. Tuan Jin, berhenti mengomelinya, ayo kita lakukan bersama. Ya, sekuat apapun dia hanya memiliki 1 kepala dan 2 lengan. Bagaimana dia bisa mampu untuk mengalahkan begitu banyak dari kita? Bunuh dia dan ambil kembali warisan spiritualnya. Aku masih menginginkan keindahan yang dingin dan berbunga-bunga di sampingnya. Saya ingin keindahan yang mempesona itu. Para penggarap dipenuhi dengan kemarahan dan melotot dengan keras. Banyak orang menatap Tan Qian dan Xiao Yu dengan mata penuh nafsu sambil berbicara. Jika kamu berani bersikap kasar kepada bibiku,
kamu semua akan mati. Xiao Yu sangat marah. Sebagai eksistensi tingkat Raja Iblis di punggung Bukit Jueming, kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Suara itu keluar dan langsung berubah menjadi bentuk aslinya. Kyuubi melambai. Bang bang bang. Puluhan petapa tiba-tiba terlempar, muntah darah, dan jiwa mereka berserakan. Bunuh mereka semua. Li Longsing juga melambaikan tangannya dan menyerang dengan guntur.